Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga dan tetap semangat. Selamat beraktivitas di hari pertama hari Senin ini dan sampai di hari-hari selanjutnya. Ya, dengan saya Bung Ropan akan berbicara tentang FIFA Asian Cup. Sudah dipastikan India dan Cina akan ikut ambil bagian. Ya, itu sudah mereka confirm. Sebelumnya India sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari FIFA untuk ikut serta. Mereka sedang membahas. Cina juga sudah mendapatkan surat dari FIFA untuk keikutsertaan. Ini undangan sebagai tim tamu di perhelatan FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 21 September sampai 6 Oktober yang akan datang. Nah, totalnya ada 3 peserta atau negara undangan sebenarnya. 11 negara Asia Tenggara ditambah 3 undangan. 3 undangan, satu lagi siapa? Selain Cina dan India, Hong Kong ya mendapat undangan. Jadi kalau Cina itu berada di peringkat FIFA 94, India di 136, Hong Kong di 155. Nah, khusus Hong Kong itu akan menjadi tuan rumah untuk divisi 2. Jadi dibagi 2, teman-teman pasti sudah tahu juga, itu perhelatan di FIFA Asian Cup ini ya 2 divisi, divisi 1 dan divisi 2. Hong Kong sebagai tuan rumah divisi 2 dan di sana akan ada 6 tim dengan peringkat yang lebih rendah. Oke? Nah, Indonesia itu akan ditunjuk nantinya oleh FIFA sebagai tuan rumah di divisi 1. Ya, belum secara resmi diumumkan, tetapi sudah kabar ini sangat deras untuk mengatakan bahwa Indonesia akan ditunjuk oleh FIFA menyelenggarakan pertandingan-pertandingan di divisi 1. Kalau divisi 2 ada 6 tim, ya divisi 1 ada 8 tim dari total 14 negara semuanya. Ya, itu kalau di divisi 1 ini semua peringkat-peringkat yang dipilih. Yang tertinggi tentunya Thailand dengan 93 peringkatnya, baru Cina, baru Vietnam ya. Itu berturut-turut ya, baru Indonesia, nanti ada India, kemudian ada Malaysia, ada Filipina dan ada Singapura ya. Kalau di divisi 2 itu selain Hong Kong ada Myanmar, Kamboja, Laos, Timur Leste dan Brunei Darussalam. Nah, kemudian formatnya seperti apa itu memang sedang digodok oleh FIFA, tetapi kemungkinan bisa saja ke dalam undian nantinya di FIFA Asian Cup ini peringkat tertinggi akan dipisahkan. Ya kan ada 2 grup ya. Misalnya Thailand, kemudian di sebelahnya di B itu Cina bisa saja. Baru akan ditentukan 3 peserta masing-masing di grup A atau di grup B, 3-3 lagi untuk melengkapi jadi 4. Demikian juga di grup sebelah atau di divisi 2. Misalnya Hong Kong bersama Myanmar yang tertinggi baru dicari 2-2. Siapa? Jadi misalnya Hong Kong, Kamboja, dan Timur Leste. Di sebelah itu Myanmar, misalnya Laos dan Brunei Darussalam. Bisa aja seperti itu. Nah, Indonesia ya yang menjadi salah satu tim unggulan dengan kemewahan pemain-pemain terbaik kita yang bermain di Eropa, ya bisa saja satu grup misalnya dengan Thailand, ya ada di sana Thailand atau ada Filipina bersama dengan India, ya atau Thailand, Indonesia, Malaysia misalnya, Singapura bisa saja. Di sebelah ada Cina, India, ya itu ada Filipina juga ikut di sebelah, ya Vietnam juga ikut di sebelah, bisa aja. Jadi bisa 2 tim ini atau nanti format lain sedang digodok tentunya semua tidak ada sistem unggulan atau peringkat terbaik yang ada di kiri kanan, bisa aja satu kali ya diputar ya diambil ya. Tetapi saya pikir ada seeded ya untuk yang terbaik karena Thailand di 93 itu yang paling bagus memang. Ya kita bagi Indonesia sih nggak perlu ini, siapapun main di grup mana kita lawan, kita hadapi ya tentunya siap untuk bisa mengalahkan semua lawan-lawan, dan John Herman mempersiapkan itu. Diawali dengan FIFA Matchday dulu ya pada
Juni 1-9 karena di FIFA Matchday kan lawan sudah dapat. Tanggal 5 lawan Oman dan tanggal 9 lawan Mozambik. Ya, semua berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, setelah dari situ baru menuju ke Piala AFF. Jadi memang agendanya padat untuk tim nasional yang dipimpin oleh John Herman. Kalau di Asian Cup atau Piala AFF itu akan berlangsung 24. Ya, dicatat teman-teman 24 Juli sampai 26 Agustus. Nah, pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa tidak diizinkan, pasti tidak ini. Jadi klub-klub tidak punya kewajiban untuk memberikan pemain itu memperkuat negara masing-masing termasuk Indonesia. Jadi apalagi lagi pramusim kan di Eropa. Jadi Jay Ises dan kawan-kawan itu tidak akan diizinkan. Apalagi ini kan bukan agenda FIFA resmi kalau di Piala AFF. Maka John Herman akan memanggil semua pemain-pemain yang ada di Liga Super, termasuk yang berada di Liga Thailand. Misalnya di Thailand itu kan ada Sandy Walsh di Buriram, itu bisa akan bergabung di Piala AFF. Selebihnya semua ada di Persib, di Persija, ya banyak lah, di Dewa United, mungkin di Bali United, di Persebaya Surabaya, di Borneo, bisa aja di PSM. Jadi itu pemain-pemain yang atau di Malut United, semua akan diambil untuk bermain di tim nasional. Syukur-syukur di sana sudah ada, misalnya di Piala AFF itu ada Ciro Alves ya di Malut dan David da Silva sudah ikut di dalam, itu bagus. Ada dari Madura satu gelandang kita kan, yaitu Jordi Vrechman misalnya, itu sudah selesai semua pengurusan mereka untuk dinaturalisasi, mereka bisa memperkuat timnas. Jadi sebenarnya timnas kita kuat ya, apalagi ditambah dengan Esra Walian yang berada di Persik Kediri dan pemain-pemain lain yang masuk ya. Pasti Tom Hai sudah bermain kan, Tom Hai, Eliano Reinders, Beckham Putra ya, untuk bisa bermain. Sadil Ramdhani yang juga bisa dipanggil ya. Kita tinggal menunggu apakah Adam Alis juga akan ikut dipanggil bersama dengan Teja ya di Persib. Nah, itu menjadi wewenang dari John Herman dan PSSI ya untuk memperkuat tim nasional kita di Piala AFF. Karena kalau di Persija kan ada Jordi, ada Doni Tri, Rizky Ridho ya, pasti bisa bermain. Ada Excel Rutukahu, ada Witan, ada Fajar Fatur Rahman ya, bukan tidak mungkin juga Raihan Hanan akan ikut dipanggil nantinya. Jadi memang bagus kalau bisa kedalaman skuad Indonesia di Piala AFF ya. Belum lagi di Malut kan ada Sayuri Bersaudara ya, di Borneo ada Rivaldo Pakpahan, ada Nadeo ya, banyak, ada Komang Teguh juga bisa dipanggil, ada Egi ya, Ricky Kambuaya bisa ada di Dewa, banyaklah teman-teman ya. Tapi kalau kita bicara di FIFA Asian Cup itu kan tentunya ini bergengsi, karena dari AFF kemudian John Herman akan menentukan pemain di Piala di FIFA Asian Cup ini, yang pasti semua pemain-pemain terbaik diizinkan untuk memperkuat negara masing-masing. Jadi ini rame kalau Indonesia memang sudah ditunjuk resmi sebagai tuan rumah, dan saya pikir pasti karena di luar juga sudah berhembus bahwa Indonesia menjadi kandidat paling kuat ya, ada di pole position untuk menjadi tuan rumah di divisi 1. Saya rasa kita harus bisa bersiap, dan pasti semua akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, atau kalau mesti ada satu lagi grup lain akan pindah, bisa saja akan dipilih di Bandung di GBLA atau di Gelora Bung Tomo di Surabaya, tergantung dari PSSI untuk bisa melihat venue yang ada nantinya jika kita resmi sebagai tuan rumah di divisi 1 FIFA Asian Cup ini. Oke. Dengan saya Bung Ropan untuk memastikan bahwa Cina sudah confirm, India juga termasuk sudah confirm ikut, dan Hong Kong pasti. Ya, 3 negara undangan yang akan memeriahkan FIFA Asian Cup ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.